Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam video pembelajaran terkait materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar terkait of the job training, nah di kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas terkait on the job training. Jadi on the job training atau yang biasa disebut dengan OJT itu adalah pelatihan yang dilakukan langsung di tempat kerja. Di sini artinya peserta belajar sambil bekerja dan memperoleh pengalaman nyata dari lingkungan kerjanya itu sendiri. Metode ini sangat efektif, memungkinkan peserta untuk memahami pekerjaan secara langsung, mulai dari prosedur kerja, penggunaan alat, hingga interaksi dengan rekan kerja dan atasan. Nah, selain itu, pelatihan ini juga membantu karyawan, khususnya karyawan baru, untuk beradaptasi lebih cepat terhadap budaya kerja dan tanggung jawab yang akan diembannya. Dengan kata lain, on the job training ini menggabungkan unsur teori dan praktik secara bersamaan sehingga hasil belajar lebih konseptual dan mudah diterapkan. Nah, untuk menerapkan on the job training dalam organisasi, setidaknya ada 6 metode yang bisa digunakan. Metode yang pertama yaitu job instruction atau instruksi pekerjaan. Pada metode ini, pelatih menjelaskan langkah-langkah kerja secara sistematis kepada peserta. Nah, kemudian peserta itu akan mempraktekkan secara langsung hingga mampu melaksanakan tugas itu secara mandiri. Metode ini juga sangat efektif untuk pekerjaan yang bersifat teknis dan juga membutuhkan ketelitian yang tinggi. Metode yang kedua yaitu ada performance aid atau bantuan kerja. Metode ini memberikan alat bantu berupa panduan kerja, daftar prosedur, atau bagan yang dapat digunakan peserta dalam pekerjaannya atau pada saat dia bekerja. Ya, tujuan dari metode ini agar peserta tidak salah dalam langkah dan dapat bekerja secara lebih efisien. Metode yang ketiga ada job rotation atau rotasi pekerjaan. Nah, di sini peserta akan dipindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain atau dari divisi yang satu ke divisi yang lain dalam periode tertentu. Tujuannya untuk memperluas wawasan dan pemahaman terhadap berbagai fungsi dalam organisasi. Selain itu, rotasi ini juga membantu mengembangkan fleksibilitas dan kesiapan kerja dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan. Metode yang keempat ada apprenticeship atau pemagangan. Nah, di metode ini dilakukan dengan menempatkan peserta di bawah bimbingan seseorang pekerja yang berpengalaman atau ahli. Di sini peserta belajar melalui pengamatan, praktik langsung, serta arahan dari mentor hingga benar-benar menguasai pekerjaannya. Kemudian di metode yang kelima yaitu ada coaching atau pembimbingan. Dalam metode ini, pelatih atau atasan secara langsung memberikan arahan, dukungan, dan umpan balik terhadap kinerja peserta. Coaching tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada proses dan perkembangan individu. Lalu di metode yang terakhir, ada mentoring atau pendampingan. Mentoring sendiri dilakukan oleh seorang yang lebih senior atau berpengalaman yang berperan sebagai pembimbing sekaligus panutan. Di sini fokus mentoring tidak hanya pada keterampilan teknis tapi juga pada pengembangan karir, sikap profesional dan juga motivasi dalam bekerja. Nah, dengan keenam metode tersebut, on the job training tidak hanya membangun kemampuan teknis tapi juga menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja yang bagus. Kemudian kita akan memasuki ke bagaimana tahapan dalam melakukan on the job training tersebut. Nah, pelaksanaan on the job training itu umumnya melalui
4 tahapan utama, di mana tahap pertama adalah preparation atau persiapan. Di sini pelatih akan menyiapkan peserta, tujuan pelatihan, serta peralatan yang diperlukan. Persiapan yang matang penting untuk memastikan pelatihan berjalan dengan efektif. Lalu di tahapan yang kedua ada instruction atau pemberian petunjuk. Di sini pelatih akan memberikan penjelasan dan demonstrasi secara langsung mengenai cara kerja yang benar. Kemudian di tahap ketiga ada performance atau pelaksanaan. Di sini peserta mulai untuk mempraktikkan pekerjaan di bawah pengawasan pelatih. Di sini juga pelatih akan memberikan umpan balik dan membantu peserta memperbaiki kesalahannya selama masa training. Lalu di tahapan yang terakhir ada follow up atau tindak lanjut. Setelah pelatihan selesai atau training selesai, dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja peserta. Evaluasi ini akan membantu memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan benar-benar dapat diterapkan secara konsisten di tempat kerja. Sebelumnya kan kita sudah membahas terkait on the job training, dan kali ini membahas terkait on the job training. Lalu untuk memahami lebih dalam, kita dapat membandingkan antara on the job training dan juga off the job training. Nah, on the job training itu kan dilakukan di tempat kerja dengan kondisi yang nyata dan langsung berhubungan dengan pekerjaan dari peserta sendiri. Kelebihannya adalah peserta dapat mendapatkan pengalaman langsung, hasil pelatihan cepat, terlatih, dan biaya pelaksanaan yang relatif rendah. Nah, namun metode ini juga memiliki kelemahan seperti adanya risiko kesalahan kerja yang dapat mempengaruhi operasional pekerjaan. Sementara itu, off the job training dilakukan di luar tempat kerja, seperti kelas atau lembaga pelatihan. Metode ini memberikan suasana belajar yang lebih tenang dan terfokus, tetapi biasanya membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, banyak perusahaan atau organisasi yang menggabungkan keduanya. Teori dan konsep dasar diajarkan melalui off-the-job training, sedangkan praktik langsung dilakukan melalui on-the-job training agar hasil pelatihan dapat terlaksana dengan lebih optimal. Mungkin demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait on the job training pada video ini dan off the job training pada video sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.